Halo Sobat Dumas, selamat datang di podcast Polda Jatim di tahun 2022. Sesuai request dari Sobat Dumas yang ada di media sosial kita, baik di Instagram, Facebook, TikTok, maupun Twitter, banyak yang bertanya tentang bagaimana penerimaan Polri di Akademi Kepolisian. Nah, di podcast kali ini, kita kedatangan dua orang taruna dan taruni Akademi Kepolisian yang sedang menempuh pendidikan, bagaimana mereka mengikuti seleksi di Akademi Kepolisian sampai dengan menjalani pendidikan. Baik, kita akan langsung berkenalan dengan tamu kita hari ini. Silakan dilepas maskernya, kita sudah melalui prokes dan supaya Sobat Humas yang ada di rumah bisa mengenal kita. Diperkenalkan dari Taruni, silakan. Siap. Baik, Komandan. Mohon izin, Komandan. Perkenalkan, nama saya Brigadir Taruna Fiasta Aulia Rizka. Saya asal Bangkalan, Jawa Timur. Dari Bangkalan ya? Bangkalannya di mana? Siap, di Kecamatan Burne, Komandan. Kecamatan Burne, ya. Dengan tarunanya? Mohon izin, Komandan. Nama saya Brigadir 1 Taruna, Brigi saya Emmanuel Sujono. Saya asal pengiriman dari Polres Situbondo. Gimana pengalaman di Akpolnya? Udah berapa tahun di Akpol sekarang? Kalau Bregi? Untuk saya sudah 3 tahun. Udah 3 tahun. Untuk Tarunia? Saya 4 tahun, Komandan. Boleh cerita sedikit proses pada saat awal mendaftar di Akpol? Seperti apa dulunya? Mohon izin, Komandan. Jadi saya awalnya memang cita-cita sebagai polisi. Tapi saya belum tahu bagaimana penerimaannya itu dari sumber apa saja. Ada yang mungkin kita tahu ada dari Tamtama, ada dari sumber Bintara, sumber Perwira, dan sumber Sarjana. Saya baru tahu itu waktu SMA ketika saya pulang sekolah itu lewat ada banner tentang penerimaan Polri. Oh, di pinggir jalan di tuh pinggir jalan, banner itu ya. Nah, terus setelah itu? Setelah itu saya melihat ada penerimaan Taruna Akademi Kepolisian. Akhirnya saya mulai searching, ada di website Polri juga. Nah, mulai dari situ saya juga udah mempersiapkan diri untuk pelaksanaan tesnya. Iya. Websitenya penerimaanpolri.com itu ya? Iya. Lalu saya juga sempat lihat di Instagram juga. Instagramnya. Iya, di Humas Polda biasanya. Humas Polda Jatim pada waktu Humas itu Polda ya? Jatim baru. Ya. Dulu SMA-nya dari mana? Untuk SMA saya di Malang, di SMA Kolese Santo Yusuf. Setelah tahu ada pendaftaran itu, apa yang dipersiapkan kalau dari Bregi sendiri? Untuk dari saya yang dipersiapkan, yang pertama itu untuk jasmani dan juga untuk kesehatan. Lalu juga yang saya pelajari itu ada tes akademik juga. Jadi saya persiapkan juga di akademik dan psikologinya. Iya. Kalau dari Tarunia, Vista, bagaimana pengalaman waktu awal mendaftar? Siap. Mohon izin, Komandan. Kalau untuk saya sedikit bercerita. Dulu saya daftar pertama kali itu tahun 2016, Komandan. Tahun 2016, Siap. sudah pernah mendaftar, kemudian? Daftar tapi mencoba di Bintaranya, Komandan. Sebanyak 2 kali. Kemudian pada tahun 2018 saya memberanikan diri untuk mencoba mendaftar di Akademi Kepolisian. Waktu 2 kali daftar Bintara Poluan itu gagal atau gimana waktu itu? Gagal, Komandan. Gagal ya? Siap. Gagalnya di apa? Kalau untuk yang pertama itu gagalnya di Pantukir, Komandan. Pantukir. Dan yang kedua di Rikes, Komandan. Nah, tapi nggak putus asa ya? Tetap Siap. coba ya? Tetap. Mencoba. Nah, siapa yang menyemangati untuk terus mencoba daftar? Apa dari diri sendiri atau dari keluarga atau bagaimana? Yang pasti dari diri sendiri karena kemauan saya untuk karena cita-cita saya juga untuk menjadi seorang polwan dan didukung oleh keluarga, terutama orang tua saya juga selalu mendukung kemanapun saya ingin mendaftar, saya selalu didukung, Komandan. Iya. Kenapa kok pilihannya menjadi polisi? Nah, ini Bregi. Siap. Karena mohon izin, Komandan. Saya ingin mengabdi sebagai polisi. Karena yang saya sering lihat di TV-TV itu ada slogan melayani, mengayomi masyarakat. Nah, dari situ saya tertarik dengan pelayanan itu. Nah, kalau dari Frisa sendiri sudah 2 kali gagal coba Bintara Poluan, alasan mau jadi polisi kenapa? Motivasinya mau jadi polisi? Karena salah satu polisi ini kan profesi untuk mengabdi, Komandan. Jadi saya ingin mengabdi untuk masyarakat, Komandan. Jadi
Saya memilih untuk mendaftar untuk menjadi seorang polwan, Komandan. Polwan, atau mungkin ada keluarga atau yang mengenalkan tentang kehidupan polisi mungkin? Ada? Untuk keluarga saya sendiri tidak ada yang Nggak ada yang polisi ya? siap, Orang tidak ada tua yang- kerja apa? Untuk ayah saya swasta, Komandan. Ibu saya PNS. Swastanya di mana? Di Bangkalan, Komandan. Hah? Apa? Buka toko atau apa? Sebagai sopir, Komandan. Sopir? Siap. Sopir apa nih? Sopir bis? Sopir rental, Komandan. Oh, supir rental mobil. Siap. Tuh. Ya, kalau Bregi orang tua? Untuk orang tua saya dua-duanya wira swasta. Apa usahanya? Untuk ayah saya jualan bibit-bibit tanaman. Bibit tanaman. Di mana? Di Situbondo. Oh, di Situbondo. Kalau ibu? Kalau ibu buka rumah makan Rumah makan di Situbondo. di Situbondo juga. Iya. Nah, pada saat proses rekrutmen tadi itu, proses seleksi, tadi Vesta belum cerita gimana pada saat proses setelah 2 kali gagal di tes Bintara Polwan, setelah ikut tesnya Akpol ini lebih sulit atau bagaimana? Untuk tesnya sendiri sama saja, Komandan. Sama, Untuk ya. di Bintara dan di Akpol, Komandan. Hanya bedanya mungkin kalau peminatnya dari yang perempuan sendiri lebih sedikit kalau untuk di Akpol, Komandan. Oh gitu ya? Siap. Kemarin waktu di Jawa Timur ya, pendaftaran dari Jawa Timur, berapa orang yang mendaftar, yang diterima, polwannya, taruninya ada berapa? Untuk awalnya itu sekitar 50-an, Komandan. 50 orang. Kemudian yang masuk ke seleksi tingkat pusat itu ada 5 orang, Komandan. Oh, jadi di tingkat pusat nanti ada seleksi lagi? Ada di Akademi Kepolisian. Di Akpol di Semarang ada seleksi lagi? Siap. Nah, kalau angkatan Vesta ini sama Bregi kan beda angkatan nih ya? Siap. Nah, kalau zamannya Bregi berapa itu kuota keseluruhan yang berangkat ke Semarang? Untuk yang berangkat ke Semarang dari sekitar 700 kemudian itu diambil sebanyak 28. Dari 700 pendaftar seluruh Jawa Timur. Siap, satu Jawa Timur diambil 28 yang berangkat ke Semarang. Nah, dari 700 orang ini ada berapa kali ini? Berapa kali tes, terus sistemnya bagaimana gitu? Untuk tesnya ada beberapa kali, kemudian. Untuk yang awal adalah tes Rikmin dan ukur tinggi badan. Ukur tinggi badan. Untuk berkas-berkas administrasi seperti nilai ijazah, KTP, umurnya apakah memenuhi syarat atau tidak. Itu di situ adalah sistem gugur, kemudian. Jadi yang tidak memenuhi syarat akan gugur. Lalu untuk zaman saya tes yang kedua itu adalah tes psikologi, kemudian. Psikologi. Dari tes psikologi nanti ada nilai passing grade-nya. Passing grade. Jadi ada sistem gugurnya juga, Om. Jadi untuk calon taruna yang tidak memenuhi passing grade-nya gugur di psikologi. Ya. Setelah psikologi ada Rikes, Om. Rikes kesehatan. Di sini sistemnya juga sistem gugur tapi tanpa nilai, Om. Jadi untuk indikatornya hanya memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Baru setelah dari Rikes itu pelaksanaan tes kesamaptan jasmani. Di sini sama sistemnya sistem gugur, namun juga ada nilainya. Jadi per item tuh ada poin-poinnya. Dibagi dalam 2 tipe samapta, samapta A, B, dan ada juga tes renang. Tes renang juga. Ya. Kalau Vesta sendiri kebayang nggak sih bisa keterima di Akademi Kepolisian waktu daftar 2 kali setelah gagal di Bintara Polwan itu? Nggak kebayang awalnya, Komandan. Karena pada saat di tes pusat bertemu dengan calon taruna dari seluruh Indonesia dengan kemampuannya, itu saya sebenarnya tidak menyangka untuk bisa menjadi seorang taruni sekarang, Komandan. Iya ya. Dan seleksinya pasti lebih ketat juga ya? Lebih ketat, Komandan. Lebih ketat dan persaingannya dari seluruh Indonesia. Bagaimana perasaannya waktu diumumkan lulus sampai tingkat ke Semarang? Apa yang dirasakan sama Bregi sama Vesta? Gimana Bregi dulu? Untuk saya awalnya pasti deg-degan ya, Om. Deg-degan ya? Karena ini masih belum selesai nih tesnya nih? Karena belum selesai masih tesnya. Ada tes lagi nanti. Belum tahu tesnya. Jadi sambil menunggu, tapi saya juga sudah menghitung nilai-nilai perolehan yang sudah didapatkan, Om. Jadi setelah
psikologi itu saya catat setiap nilainya, setiap perolehannya saya catat untuk jasmani dan juga untuk akademiknya. Setelah itu saya karena menurut saya ini benar-benar transparan Komandan. Karena oleh pihak penerimaan Polda Jatim itu dijabarkan untuk poin-poinnya itu memiliki bobot berapa persen, untuk jasmani berapa persen, psikologi dan juga akademik. Jadi saya mencoba menghitung dan untuk penghitungan saya juga tidak terlalu meleset dari total nilainya itu sama dengan penghitungan saya. Nah kalau Vesta sendiri gimana? Pastinya kalau saya perasaan saya deg-degan, tapi saya tetap fokus dan mempersiapkan diri untuk tes di pusat karena kalau menurut info-info yang saya dapat semenjak saya di tes di daerah Komandan itu tes di pusat itu tidak terlalu jauh berbeda dengan yang di daerah Komandan. Jadi saya bisa punya gambaran seperti apa nanti di tes di pusat Komandan seperti itu. Jadi saya bisa mempersiapkan sebelum saya berangkat ke Semarang seperti itu Komandan. Ya, waktu proses seleksi ada nggak yang nawarin, nanti kamu masuk apa supaya diterima mesti bayar sekian? Tidak ada. Nggak ada ya? Tidak ada Komandan. Karena kan kita dengar banyak yang bercerita, oh kalau mau masuk Akpol itu mesti bayar sekian, mesti ini dan segala macam. Itu gimana yang dia alami? Sejauh saya pelaksanaan tes sampai sekarang tidak ada Komandan. Tidak ada yang menawarkan seperti itu Komandan. Bahkan tadi sempat disampaikan panitia penerimaan itu juga transparan ya, memaparkan nilai-nilai. Kalau memang yang didapat itu skornya bagus, ya ditampilkan bagus. Dan di ranking betul-betul ya? Di ranking betul-betul. Untuk pelaksanaan juga one day service Komandan. One day service. Itu maksudnya gimana? Jadi misalkan tes hari Selasa, hasilnya juga keluar hari itu juga. Jadi tidak diproses baru keluar hari Rabu, tidak. Jadi pada hari pelaksanaan tes, begitu juga hasilnya keluar langsung. Jadi kita menunggu hasil tesnya keluar di tempat itu juga Komandan. Gitu ya. Di tempat tes. Baru setelah itu besoknya ikutin tes selanjutnya apa gitu ya. Nah, pada saat sudah berangkat ke Semarang nih, pertama kali menginjakkan kaki di Akpol di Semarang, bagaimana perasaannya? Kalau saya jujur agak bangga karena bisa sampai ke tahap seperti tahap di tes pusat. Namun saya selalu meyakinkan satu hal, apa yang sudah dicapai di waktu di daerah di Polda Jatim itu nggak ada apa-apanya kalau misalnya waktu tes pusat saya terlena. Waktu tes pusat saya tidak memberikan yang maksimal. Jadi menurut saya untuk tes pusat ini kan nilainya dari nol lagi. Jadi kita berjuang lagi dari awal seperti di Polda. Jadi saya tetap tanamkan kalau saya harus tetap memberikan yang terbaik. Karena orang tua yang di rumah tidak tahu kabar kita di pusat itu Komandan. Jadi lost komunikasi sama sekali. Lost komunikasi, tidak boleh membawa alat komunikasi. Jadi yang saya tanamkan, yang saya perjuangkan di sini itu bukan cuma saya saja, tapi ada doa orang tua, ada doa keluarga yang mengharapkan yang terbaik untuk saya. Jadi saya harus berjuang. Iya. Nah, Vista gimana? Udah pernah ke Semarang sebelumnya, ke Akpol? Belum Komandan. Belum pernah. Baru pertama kali. Pada saat pertama kali ke Akpol, menginjakan kaki di Akpol pada saat tes pusat di Semarang Komandan. Untuk perasaannya pasti bangga bisa menginjakan kaki di Akademi Kepolisian. Pada saat pelaksanaan tes juga sama seperti Bregi pasti memberikan yang terbaik ya. Dan karena orang tua juga menunggu hasilnya Komandan di rumah. Nah, setelah pengumuman lulus kan ada teman-teman yang dari Jawa Timur juga dari daerah lain yang dipulangkan, sementara kita tetap masuk ke Resimen Taruna. Nah, apa yang dirasakan pada saat pengumuman terakhir itu? Pada saat pengumuman terakhir, terus terang untuk teman-teman saya yang belum lolos kemarin, saya tuh cukup sedih kemarin. Jadi saya ingat waktu pengumuman di Pantukir Pusat, itu saya sempat menangis karena teman saya ada yang tidak lolos tapi tidak terpilih kemarin, karena tidak masuk dalam kuota perankingannya. Jadi karena kami di sana kan hanya kami hidup sendiri, tidak ada hubungan dengan orang luar, komunikasi juga dibatasi. Jadi kami udah merasa satu keluarga, walaupun kami sama-sama bersaing,
tapi kami bersaing secara sehat. Di sana kami seperti satu keluarga, jadi saya merasa kehilangan. Tapi walaupun kami kehilangan, masih ada tahap selanjutnya, karena setelah lolos dari situ kami harus mempersiapkan diri untuk pembukaan pendidikan. Jadi tetap harus moving on. Ya, moving on. Ya. Kalau Vesta sendiri gimana pada tahun itu di seleksi akhir setelah pengumuman, kan pasti punya teman sesama seleksi yang perempuan gitu ya, gimana? Untuk pastinya sedih komandan, karena pada saat tahun 2018 itu kami berangkat ke Semarang itu berlima komandan, tapi yang diterima di Akpol ini hanya 4 komandan. Jadi pasti sangat merasa kehilangan dan sedih, tapi kami tetap harus bisa bangkit dan tetap melanjutkan tes yang ada komandan. Seperti itu. Nah, selama di Akpol ada nggak biaya selama pendidikan, kayak misalnya kita kuliah itu ada SPP untuk bayar uang kuliah, begitu ada nggak? 3 tahun di Akpol, Vesta 4 tahun, ada bayar? Tidak ada komandan. Nggak ada sama sekali ya? Bahkan fasilitas yang diberikan apa aja sih di Akpol itu? Dari mulai tempat tinggal gratis, terus kemudian makan gratis juga, terus kemudian dari ujung kaki sampai ujung kepala itu dari seragam dan segala atributnya itu gratis komandan. Gratis ya, berarti orang tua nggak ada ngirimin uang lagi sama sekali ya? Tidak komandan, malah dapat uang saku tiap bulan. Dapat uang saku tiap bulan, berapa tuh uang sakunya? Saku Taruna? Sekitar 300-an komandan. 300.000. Nah, kalau Bregi gimana? Sama ya? Sama untuk semua perlengkapan Kaporlap, seragam, dan juga bahkan sabun mandi komandan itu disediakan dari lembaga. Ya, kaos kaki ya, dari ujung kaki, kaos kaki. Siap. Semua disediakan oleh kampus. Apa suka duka yang dijalani waktu sudah menempuh pendidikan Vesta udah 4 tahun ini ya, masuk ke tahun keempat ya? Atau tahun kelima? Tahun keempat komandan. Tahun keempat. Nah, gimana dirasakan suka dukanya di sana, di Akpol? Suka dukanya pasti yang namanya pendidikan pembentukan itu pasti gak enak, tidak enak komandan. Jadi kami diterpa, dibina seperti itu komandan. Jadi bersama dengan rekan-rekan yang lain. Jadi kami merasakan, tapi kami tetap harus solid dan saling menguatkan seperti itu komandan. Iya. Di Akpol masih ada kekerasan di Akpol? Tidak ada komandan. Sudah nggak ada lagi kekerasan di Akpol ya? Tidak ada komandan. Pola pendisiplinan untuk taruna junior agar tertib, agar mengikuti aturan, itu seperti apa yang dia lakukan? Pendisiplinan terhadap taruna junior tetap ada komandan, tetap ada interaksi antara taruna senior dan taruna junior, dan tetap ada pembinaan fisik, namun dibatasi komandan hanya item-item seperti item pada TKJ komandan. Jadi tidak apabila taruna senior mau mengingatkan hanya diperbolehkan untuk yang item-item TKJ komandan. TKJ. Jadi tidak ada lagi kekerasan komandan. Tali hitam kuning ini maksudnya apa nih? Jabatan apa nih? Ini jabatan Lemuster komandan. Lembaga Permusyawaratan Taruna. Jadi untuk dari kami, untuk batalion saya ada 5 kompi komandan, 4 kompi taruna dan 1 kompi taruni. Itu di tiap kompinya ada 1 Lemuster. Iya. Itu gimana pola pembinaan pendisiplinan untuk taruna junior, seperti apa yang dilakukan? Menurut saya komandan, untuk sekarang mungkin zaman sudah berubah. Jadi seperti yang dikatakan senior saya, sudah tidak ada lagi kekerasan. Karena untuk dari taruna sendiri sekarang cukup ditegur itu sudah mulai mengerti komandan. Jadi tidak perlu ada pendisiplinan dengan cara kekerasan. Cukup dengan cara persuasif, teguran, atau yang mungkin paling fatal itu tindakan fisik seperti push up, lari. Itu sudah cukup untuk mengingatkan taruna junior. Nah, kalau Vesta sendiri maksud dari tali merah kuning itu apa? Kalau jabatan saya di Menkor Akpol dan Kikor E tingkat 3 komandan. Berarti membawai kompi poluan juga? Siap. Kompi taruni komandan. Membawai kompi taruni ya. Masalah pendisiplinan tadi, ada nggak hal-hal yang fatal yang bisa mengeluarkan
taruna ini dari pendidikan? Yang paling utama yaitu kekerasan, Komandan. Karena termasuk dalam pelanggaran berat, Komandan. Kemudian ada pelanggaran berat lainnya yang dapat mengeluarkan seorang taruna dari lembaga pendidikan akademi kepolisian seperti mencuri. Kemudian Asusila juga asusila, Komandan. Dan berjudi seperti itu, Komandan. Berjudi berkelahi juga siap ya? Berkelahi juga, Komandan. Kalau untuk nilai akademik, bagaimana? Susah nggak pelajaran selama di Akpol itu? Untuk pelajaran kami masih bisa mengikuti, Komandan. Jadi pelaksananya seperti kuliah biasa, seperti mahasiswa pada umumnya. Pelaksanaan kuliah, nanti kami juga diberikan tugas-tugas seperti pembuatan makalah, paper, yang demikian. Namun lebih banyak juga untuk ke pelajaran-pelajaran sosial, Komandan. Seperti sosiologi, ilmu-ilmu sosial, psikologi massa, dan juga fungsi teknis kepolisian, Komandan. Itu untuk mata kuliah yang kami dapat. Kalau fasilitas di perkuliahan apa saja? Mungkin komputer, internet, seperti itu? Untuk fasilitas ada ruang kelas yang menurut saya sangat bagus, Komandan, untuk ruang kelasnya. Ber-AC ya? Ber-AC, karena baru direnovasi juga, Komandan. Lalu untuk komputer ada di setiap kelas ada satu. Biasanya para dosen menggunakan bantuan LCD proyektor seperti kuliah pada biasanya. Mungkin untuk gedungnya ada gedung kelas dan juga ada gedung auditorium. Gedung auditorium biasanya dipakai untuk kuliah umum. Kalau untuk kesehatan dari para taruna, itu apa disediakan juga fasilitas kesehatan di Akpol sana? Kalau untuk fasilitas kesehatan di sana ada rumah sakit Bayangkara Akpol, Komandan. Jadi apabila ada taruna yang mengalami keluhan sakit seperti itu, Komandan, bisa untuk berobat ke rumah sakit, Komandan. Nah, kalau makanan gimana? Enak-enak nggak menunya di Akpol? Enak-enak, Komandan. Apa menu favoritnya, Vesta? Siap ayam goreng, Komandan. Kalau Bregi? Daging, Daging. Buat netizen yang menonton podcast ini, apa pesan-pesan dari Vesta maupun Bregi supaya termotivasi untuk masuk Akademi Kepolisian? Silakan. Kalau dari saya sendiri untuk teman-teman yang ingin mendaftar, terutama mendaftar Akpol, tidak perlu ragu, tidak perlu minder, tetap berusaha, tetap semangat, persiapkan diri. Pasti kalau kita berusaha pasti ada jalannya. Kalau Bregi? Menuju Komandan, untuk mungkin sobat Humas. Sobat podcast Polda Jatim yang ingin mendaftar sebagai taruna Akpol atau mungkin dari sumber yang lain, sumber Bintara, Tamtama, ataupun sumber sarjana, yang harus dilakukan adalah tetap berusaha, tetap semangat, tetap berlatih, karena yang kita dengar adanya pungli, adanya bawaan-bawaan orang tertentu, itu tidak benar adanya, Komandan. Untuk zaman sekarang sudah transparan, sudah bersih dari penerimaan. Siapa yang berkualitas dia yang akan maju, siapa yang berkualitas dia yang akan lolos. Namun usaha itu akan sia-sia apabila tidak disertai dengan doa. Jadi sembari kita berusaha, kita juga harus berdoa, dan juga kita minta doa dari orang tua, karena itulah yang membuat adanya kekuatan di dalam hidup kita. Mungkin sekian, Nun. Oke, terima kasih. Demikian Sobat Humas podcast kita kali ini. Semoga apa yang tadi diceritakan oleh Vesta dan Bregi bisa kita ambil manfaat dan poin pentingnya. Terima kasih, sampai jumpa di podcast Polda Jatim selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.